Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends. Kembali lagi dengan saya Cio Nazaria di SS Studio. Ngobrol di sini, oke, ngobrol di sana, let's go. Nah, friends, hari ini di episode ketiga kita kedatangan seorang profesor. Beliau adalah Profesor Dr. Kiking Ritarwan, SPS KMKT. Nah, dari gelarnya aja itu udah panjang, tentu ilmunya itu dalam banget ya. Beliau adalah salah satu profesor spesialis neurologi ya, Dok. Nah, beliau ada di sebelah saya. Selamat malam, Profesor. Kak Ciu, selamat malam friends semuanya. Nah, Prof, terima kasih atas waktunya. Tadi Prof udah habis dari praktek ya, langsung ke sini ya. Iya. Demi SST. Nah, friends, demi friends semua untuk sharing di sini, Prof langsung datang. Jadi, Prof, singkat cerita nih, Prof ya. Boleh. Kalau kita lihat sekarang ini yang namanya masyarakat atau hampir sebagian besar di rumah sakit itu banyak yang menderita atau kematian yang diakibatkan penyakit saraf, terutama stroke. Ya. Gitu ya, Prof. Nah, ada istilahnya, kebetulan saya ini adalah bekerja di dunia kesehatan, namun saya bukan medis. Jadi banyak hal yang sebenarnya saya juga kurang tahu, dan mungkin friends di rumah juga banyak yang belum tahu nih. Pada saat ada pasien stroke itu datang, biasanya ada yang namanya code stroke, Dok. Ya. Atau bahasa awamnya kode stroke ya. Ya. Nah, kira-kira boleh nggak sih Prof jelaskan dulu apa sih itu sebenarnya code stroke? Baik. Friends yang budiman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ciu yang terhormat, sebenarnya code stroke itu adalah sebagai pertanda bahwa di dalam suatu rumah sakit ada seorang pasien yang memerlukan bantuan. Bantuan apa? Yang pertama adalah adanya gejala-gejala stroke di bawah 4,5 sampai 6 jam. Kalau fase atau onset stroke-nya 4,5 sampai 6 jam, ada usaha kita untuk memperbaiki atau mencegah terjadinya prognosis yang lebih jelek, itu dilakukan yang namanya code stroke. Code stroke ini merupakan suatu tim. Di dalam satu rumah sakit, misalnya rumah sakit tipe B ke atas, ya, itu ada tenaga radiologinya. Salah satunya ada pusat yang namanya radiologi imaging. Contohnya CT scan atau MRI. Yang kedua ada tenaga patologi kliniknya. Dilihat misalnya masa D-dimer atau masa pembekuan darahnya, atau dilihat dari kolesterolnya, atau dilihat dari gula darahnya. Karena setiap yang namanya fase hiperakut stroke, gula darah meningkat, leukosit meningkat. Jadi tenaga patologi klinik diperlukan. Yang ketiga adalah tenaga-tenaga yang ahli atau mahir untuk melaksanakan kegawat daruratan stroke. Jadi di situ ada perawatnya, ada tenaga medisnya yang mengerti tentang fase hiperakut stroke itu, yang onsetnya 4,5 sampai 6 jam, ada patologi klinik, ada kardiologinya untuk membaca EKG, adakah gangguan irama jantung atau denyut jantung yang melebihi dari 100 kali per menit, yang namanya atrial fibrilasi, dan tenaga-tenaga daripada neurolog. Apakah neurolognya itu merupakan neurointervensi atau merupakan suatu neurologi biasa yang mengerti tentang perawatan atau pengobatan hiperakut stroke. Itulah dia. Dok, dari penjelasan dokter tadi ada yang namanya tadi masa golden hour-nya lah, mungkin ya 4,5 jam sampai 6 jam. Sampai 6 jam. Ya. Nah, kira-kira nih Dok, mungkin sebagian friends juga belum tahu. Pada saat apa sebenarnya pasien gejala stroke ini harus dibawa ke rumah sakit gitu, Dok? Inilah sebagai titik tangkap kita sebagai rumah sakit bahwa ada pertanda-pertanda stroke itu yang namanya FAST, FAST, atau segera ke rumah sakit. Yang dikatakan F itu misalnya face wajah, wajahnya ada merot. Kemudian A itu tangan sama kaki tidak simetris. Taruhlah misalnya tidak simetris yang kanan.
speech bicaranya pelo ataupun time, atau segera ke rumah sakit yang tadi. Kemudian sebagai gejala awal itu adanya lonjakan. Apa itu lonjakannya? Tensi tinggi, gula darah tinggi, kesadaran yang tiba-tiba menurun, atau hiperkolesterolemi atau hiperglisemi. Kolesterolnya meningkat, uriumnya meningkat. Tetapi Mbak Cio yang terhormat, bahwa yang paling banyak untuk penanganan cold stroke adalah hipertensi akut. Di atas 180 ke atas sistolnya. Atau gula darahnya meningkat di atas 300. Itulah yang kadang-kadang kita sebagai rumah sakit besar tipe B ke atas wajib kita menolong supaya mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas. Berarti kalau misalnya dari fast tadi atau segera ke rumah sakit, ketika ada salah satu aja gejala, friends harus langsung bawa ke rumah sakit gitu ya, Prof ya. Yang mempunyai fasilitas untuk cold stroke tadi gitu. Nah, kalau bicara fasilitas cold stroke tadi, kira-kira rumah sakit yang seperti apa itu, Dok? Ya. Atau Prof untuk yang bisa tadi saya ceritakan, Mbak Ciu, yang friend yang budiman, selamat malam, bahwa yang pertama dia mempunyai tenaga terampil. Yang kedua adalah mempunyai CT scan, alat bantu atau imaging. Jadi setiap pasien stroke apabila merupakan stroke iskemik, bisa kita lakukan cold stroke-nya berupa trombolisis 4,5 sampai 6 jam. Biasanya kita menggunakan obat-obatan low molecular heparin atau alteplase. Kemudian yang ketiga adalah ada tenaga misalnya pembaca CT scan, ada tenaga patologi klinik melihat fase akut stroke yang mana yang meningkat, itu segera diketahui sehingga kita segera menolong pasien ini. Prof, tadi kan Prof ada sebut terkait stroke iskemik. Ya. Gitu ya, Prof. Berarti ada juga stroke hemoragik ya, Dok. Apakah itu penanganannya berbeda?